Oke, jadi hari ini kita akan kembali belajar Java. Hari ini materi kita adalah kita mau belajar tentang inputnya dari keyboard atau menerima inputan dari user. Terus kemudian yang kedua kita mau belajar juga tentang if kondisional dan bagaimana konsep sebuah percabangan. Oke ya, jadi kita seperti biasa kita teori dulu. Jadi kita hapus dulu. Jadi kalau kalian tahu bahwa selain kita bisa menerima inputan dari sistem, jadi kita juga bisa menerima inputan dari keyboard atau kalau lebih dikenal dengan inputannya dari user. Nah, kalau kita berbicara tentang inputan, jadi kita kalau di Java itu kita harus melakukan import library. Ya, jadi nanti kita akan belajar bersama bagaimana cara mengimport di library-nya ya, si Java itu sendiri. Nah, kalau di Java atau di bahasa pemrograman Java itu sendiri, jadi kalau seandainya kalian memanggil sebuah metode untuk menginputkan data, jadi kita tergantung dari jenis tipe data yang akan diinputkan ke dalam variabelnya kita. Misalkan kita punya variabel untuk alas yang kemarin, terus kemudian, nah alas ini tentunya memiliki variabel integer. Jadi, nah user itu harapan kita juga menginputkan dengan tipe yang sama yaitu integer. Nah, maka daripada itu si keyboard sendiri juga harus mendefinisikan kira-kira apa yang akan menjadi poin dari inputan data dari yang dimasukkan oleh si user itu sendiri. Nah, contoh misalkan di pemrograman. Jadi kalau kalian oke ya, jadi pertama kali kita harus import dulu import java.util. Jadi kita import dulu import java.util. Oke ya, jadi kita sudah mengimport ya. Jadi kita mengimport java.util. Nah, jadi dari Java ini kita bisa memanggil sebuah metode yaitu system.in. Nah, jadi cara memanggil metode itu kita sama dengan di tipe data dan di variabel ya. Jadi kita buat dulu nama gininya scanner ya. Jadi kita bisa ambil nih sebuah metode scanner, kita kasih namanya misalkan input. Ini sama ya, ini tipenya, ini variabelnya. Oke ya, jadi setelah itu untuk pemanggilannya sama dengan new. Oke. Nah, oke, input string. Jadi ini ya. Nah, setelah itu kita punya variabel untuk menyimpan datanya. Jadi kita mau nyimpan datanya dia di mana. Akan kita kasih dia alas tinggi. Oke ya, terus kita juga punya variabel global luas. Oke ya, jadi nah untuk menginputannya sama dengan ini ya. Nah, jadi kita sysout pertama kali memasukkan alas
dari segitiga. Nah, ini kita masukkan ke alas sama dengan, nah ini input dot, nah kita ini yang saya bilang tergantung dari tipenya. Kalau dia int berarti kita masuk ke next int. Nah ini kalau dia double, next double. Kalau string cukup next gitu aja. Ini kenapa ada input lain? Oke ya, jadi itu. Terus kemudian sysout lagi. Masukkan tinggi segitiga. Terus sama tinggi sama dengan input dot next int. Baru kita bisa menghitung luas sama dengan alas dikali dengan tingginya. Nah, di sini masukkan luas. Oke ya, kita running. Masukkan alas segitiga, kita punya 10, terus 4, dia akan menghitung. Oh ya, rumusnya adalah 0,5 harus. Oke ya. Terus ini biar, kalau ini kan dia ke bawah nih, biar di samping print line-nya kita ganti jadi print biasa. Oke. Oke ya, jadi itu beberapa hal terkait dengan si input atau system.in. Nah, terus kemudian kita berbicara tentang percabangan, bagaimana membuat percabangan dari gininya, apa namanya, dari Java itu sendiri. Nah, kalau di Java itu sendiri percabangan kita menggunakan if ya. Jadi kata kuncinya misalkan ini kita ganti jadi umur. Kita punya int umur. Terus umur sama dengan 0. Nah, kita akan mengecek kalau dia umurnya di atas 17 tahun, dia bisa ikut pemilu. Nah, kalau dia umurnya di luar itu atau di selain 17, dia belum bisa melakukan pemilihan umum. Oke, jadi di sini kita pakai if, terus kemudian, nah jadi ya, jadi if kurung buka kurung tutup ya, jadi if itu sendiri dipakai oleh Java itu sendiri untuk melakukan percabangan atau melakukan conditional. Jadi tergantung dari statement yang benarnya. Misalkan dia mau pakai yang mana. Jadi kalau yang syarat dari if itu dia ekspresi yang di dalam kurung ini harus boolean ya. Boolean expression atau ekspresinya misalkan contohnya jika umur
lebih dari 17. Nah, dia ngapain? Nah, kurung buka. Jadi eksekusinya, kelebihan. Oke ya. Nah, eksekusinya apa? Tergantung kalian mau pakai eksekusinya apa. Misalkan kalau saya makanya sys out aja. Anda boleh ikut pemilu. Nah, terus statement yang kedua, kalau dia misalkan tidak di luar ini ya, kalau ekspresinya false, kita sys out Anda belum bisa mengikuti pemilu. Tuh ya. Oke. Nah, jadi selanjutnya kita bisa ini kita hapus dulu ya. Nah, terus kemudian kita running, kita clear dulu ini. Terus kita running. Masukkan, kok alas. Masukkan umur Anda, harusnya gitu. Kita run. Masukkan umur Anda, misalkan saya masukin 18 tahun. Anda boleh ikut pemilu. Terus kemudian kita run lagi. Masukkan umur Anda 10. Anda belum. Oke, itu ya. Jadi itu konsep dari kondisional atau if kondisional itu sendiri. Nah, selain dari if ini bisa memunculkan sys out, dia juga bisa melakukan perhitungan ya. Jadi misalkan di sini kita punya nilai ujian ya. INT nilai ujian kita kasih misalkan dia 80. Terus nah jadi kita kasih nilainya dia 80 gitu. Terus kemudian kita juga punya keterlambatan. Jadi kalau dia terlambat nah setiap hari dia terlambat, nah dia akan nilainya akan dikurangi 5 poin gitu misalkan. Jadi ini input kita kasih misalkan terlambat. Nah, masukkan keterlambatan tugas. Pengumpulan tugas. Oke ya, jadi INT terlambat. Oke ya. Nah, kalau dia tidak terlambat, berarti kan ya, jadi kalau dia terlambat lebih dari 0, karena kalau dia udah lebih dari 1 hari berarti kan terlambat ya. Jadi kalau dia 0 kan dia nggak terlambat. Nah, jadi di sini kita bisa melakukan perhitungan. Jadi misalkan terlambat sama dengan INT nilai total itu sama dengan terlambat nilai ujian dikali dengan
terlambat dikali dengan 5. Jadi per hari ya. Oke, kalau dia lebih dari nilai ujian dikurangi terlambat dikali 5. Oke ya, jadi itu. Terus yang ininya kita keluarkan nilai Anda adalah nilai. Nah, kalau dia tidak terlambat ya tinggal kita keluarkan aja. Nilai Anda adalah nilai. Oh ya, karena dia variabelnya di dalam if, kita keluarkan dulu ya. Kita taruh dia di sini. Oke. INT terlambat input if terlambat dari 1 pada 0, ada ujian dikurangi nah ini semacam ini. Nah ini plus nilai ujian. Oke, terus ini kenapa nih INT terlambat, mana ada terlambat lagi, terlambat duplicate lokal variabel. Oh ini kita masukin ke atas ya, nilai ujian. Oke ya. Sorry kok nilai ujian sih, nilai total. Oke. Kita run lagi. Nah ini kalau dia nggak terlambat ya, kita kasih 0, nilainya tetap 80. Nah kalau dia kita kasih, masukkan terlambatnya, misalkan dia terlambat 4 hari, berarti harusnya dia nilainya 60. Nah benar ya. Jadi itu ya, jadi kita bisa memasukkan perhitungan juga dalam if. Atau kalian mau if-nya ada 3. Nah misalkan dia terlambat lebih dari, atau kita kasih nilai ujiannya ya. Kalau dia ini kita kasih input nilai ujian, nilai. Oke. Nah kalau jadi nilai ujian kita hapus dulu. Jadi kalau nilai ujiannya di atas 80 dia lulus. Terus nilai ujian di atas 60 dia bisa mengikuti remedi. Nah selain itu dia tidak lulus, atau di bawah 60 lah dia nggak lulus. Oke. Nah sekarang kita buat jadi kita butuh 3 if ya, karena yang terakhir tidak lulus, jadi kita cukup 2 if saja. If nilai ujian yang dimasukkan lebih besar daripada 80, maka this out Anda lulus. Terus selain itu else if lagi nilai ujian lebih besar daripada 60,
maka Anda remedi. Kita copy ya. Anda remedial. Terus yang terakhir else without Anda tidak lulus. Oke ya. Nah, jadi nanti akan kelihatan apakah dia lulus, tidak lulus, atau dia remedial. Misalkan kita running. Nah, ini ya. Harusnya masukkan nilai ujian. Oke ya. 80. Kena lebih besar 80. Kenapa dia keluarnya remedial? Ntar. Harusnya dia keluarnya lulus. Kenapa dia dapat nilai 80, dia malah remedial? Oh, karena apa? Karena nilai yang ujian yang lulus itu adalah lebih besar daripada 80, sedangkan yang saya masukkan adalah 80. Jadi kalau dia 81, nah, kalau kalian lebih besar dari sama dengan, nah baru. Jadi nilai 80, nah baru Anda lulus. Tuh ya. Oke. Baru nanti keluarnya Anda lulus karena dia isi lebih besar dari sama dengan. Oke ya, jadi kalau kalian punya kondisional lagi, nah, kalian lagi kasih if-nya. Nah, misalkan ada range nilai 80 sampai 100 ya, berarti pakai yang cukup yang di besarnya aja. Atau kalian pakai yang operator dan. Jadi itu bisa juga kalian pakai operator atau. Jadi misalkan kalau kalian pakai yang dua variabel, kalian bisa pakai operator dan. Nilai ujian kurang sama dengan 100. Nah, jadi itu ya, jadi kalau dia lebih dari 1 keluarnya pasti Anda tidak lulus ya, karena dia di range. Atau kalau salah satu benar, kalian bisa pakai atau. Nah, itu ya, gantung dari bagaimana kalian memasukkan datanya. Oke ya, jadi itu untuk if kondisional, kalian bisa explore sendiri. Misalkan kalian mau buat program bagaimana mengatur atau bagaimana membuat sebuah perhitungan. Misalkan dia ada gaji karyawan dan dia lembur. Jadi kalau dia lembur, kalau dia melebihi jumlah masuknya dari 20, dia dikasih lembur gitu contohnya. Gantung dari keinginan kalian. Oke ya, jadi itu untuk if kondisional dari Java itu sendiri. Hampir mirip dengan C++. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.